Pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tidak punya prestasi yang menonjol, tidak punya gelar yang membanggakan, tidak juga punya pencapaian yang bisa dipamerkan. Kadang muncul pertanyaan menyesakkan di dada. Apa gunanya aku hidup kalau aku tak pernah jadi apa-apa? Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin, hadir sebagai jawaban untuk kegelisahan itu. Ia bukan sekedar tulisan motivasi, tapi pengingat bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh pencapaian dunia semata. Lewat bahasa yang sederhana, jujur dan menenangkan, buku ini mengajak kita untuk menerima diri, berdamai dengan kegagalan, dan tetap melangkah meski dunia seolah tidak melihat kita. Kita sering mengukur hidup dengan standar orang lain. IPK tinggi, pekerjaan bergengsi, atau pencapaian besar. Padahal, Alvin mengingatkan, kadang yang lebih penting adalah bertahan, tetap setia pada proses, dan percaya bahwa sekecil apapun langkah kita, tetap berarti di mata Tuhan. Di bagian pertama bukunya, Alfi akan membawa kita pada perjalanan refleksi tentang perasaan kecil, tidak cukup, dan tidak berarti. Tapi justru dari sanalah kita akan belajar makna sebenarnya dari menjadi manusia. Mari kita mulai bab 1, saat kita merasa tak pernah jadi apa-apa. Saat kita merasa tak pernah jadi apa-apa. Apa yang kamu rasakan ketika melihat teman-temanmu sudah melangkah jauh? Ada yang sudah bekerja di perusahaan besar, ada yang kuliahnya gemilang dengan prestasi tinggi. Ada pula yang hidupnya penuh pencapaian, penuh kebanggaan. Sementara kamu masih di tempat yang sama, masih merasa belum jadi apa-apa. Alfi Syahrin mengingatkan, perasaan itu wajar. Kita manusia biasa dan manusiawi sekali kalau merasa iri, tertinggal, bahkan gagal. Tapi jangan biarkan perasaan itu membuatmu membenci dirimu sendiri. Karena nilai hidupmu tidak bisa diukur hanya dari standar pencapaian orang lain. Kenyataan yang sering kita lupa. Tidak semua orang harus jadi bintang untuk bisa berharga. Tidak semua jalan hidup sama cepatnya. Tidak semua orang terlihat berkilau di luar, bahagia di dalam. Kadang, yang terlihat berhasil pun menyimpan luka yang tak kita tahu. Alfi mengajak kita merenung. Kalaupun kita tak pernah jadi apa-apa di mata dunia, bukankah kita tetap sesuatu di mata Tuhan? Setiap detik kita bertahan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap usaha kecil yang kita lakukan, itu semua punya arti. Jangan menilai hidup hanya dari pencapaian lahiriah. Jangan merasa gagal hanya karena belum jadi apa-apa seperti orang lain. Yang terpenting adalah tetap melangkah, tetap berproses, tetap setia pada jalan kita. Di bab berikutnya, Alfi akan membahas lebih jauh tentang perjalanan hidup yang sering tidak sesuai ekspektasi. Bahwa apa yang kita rencanakan kadang jauh berbeda dari kenyataan. Dan disitulah kita belajar arti ikhlas dan bertumbuh dalam proses. Saat hidup tak sesuai ekspektasi. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berjalan sesuai rencana? Kamu sudah berusaha keras, sudah punya target, sudah merancang jalan. Tapi kenyataannya, semuanya melenceng jauh dari harapan. Inilah realita yang banyak orang enggan akui. Hidup tidak selalu sesuai ekspektasi. Kadang kita berdoa setiap hari, tapi doa itu tak kunjung terjawab. Kadang kita bekerja keras, tapi hasilnya tak sebanding dengan usaha. Kadang kita berharap yang terbaik, tapi yang datang justru yang terburuk. Dan di titik itu, kita mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa bukan aku yang berhasil? Kenapa harus aku yang gagal? Alfi Syahrin menulis dengan jujur, kekecewaan itu wajar, tapi jangan biarkan kecewa berubah jadi putus asa. Karena seringkali Tuhan tidak memberi yang kita mau, tapi memberi yang kita butuhkan. Hidup tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita. Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Ekspektasi yang hancur kadang adalah cara Tuhan membentuk hati kita lebih kuat.
Alfie mengingatkan, ketika rencana kita gagal, itu bukan berarti hidup kita gagal. Itu hanya berarti ada jalan lain yang harus kita tempuh. Kalau hari ini kamu sedang kecewa karena hidupmu tidak sesuai ekspektasi, ingatlah, mungkin ini bukan jalan buntu, tapi jalan memutar yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Di bab selanjutnya, Alfie akan membahas tentang proses jatuh bangun dalam hidup, dan bagaimana setiap kejatuhan seharusnya bukan membuat kita berhenti, tapi justru membuat kita semakin kuat untuk bangkit lagi. Jatuh, bangun, dan luka yang membentuk kita. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak kamu bisa berlari kencang, tapi seberapa sering kamu bisa bangkit setelah jatuh berkali-kali. Alfie Syahrin menulis dengan jujur, kita semua pasti pernah jatuh, pernah gagal, pernah kehilangan. Jatuh bukan sekadar terpleset sekali. Kadang kita jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Kadang kita jatuh dalam bentuk kehilangan orang tercinta, rencana yang hancur, atau doa yang terasa tak kunjung dikabulkan. Dan di titik terendah itu, kita merasa sendirian. Kita merasa hidup tidak adil. Tapi Alfie mengingatkan, luka bukan sekadar rasa sakit. Luka adalah guru. Luka adalah proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Kalau hari ini kamu merasa hancur, ingatlah, ada orang-orang yang dulu juga hancur, tapi kini berdiri lebih tegak karena mereka memilih bangkit. Jatuh itu wajar, semua orang pernah jatuh. Luka bukan akhir, tapi bagian dari proses pertumbuhan. Yang membedakan hanyalah apakah kita mau bangkit atau tetap terbaring dalam luka. Hidup tidak menuntut kita selalu kuat. Hidup hanya meminta kita untuk tidak menyerah. Karena setiap kali kita bangkit setelah jatuh, kita bukan lagi orang yang sama. Kita menjadi versi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Di bab selanjutnya, Alfie akan berbicara tentang makna kesabaran. Bagaimana bersabar bukan sekedar menunggu, tetapi menerima, memahami, dan tetap melangkah meski hati penuh luka. Belajar sabar. Kenapa sabar itu terasa berat? Karena sabar bukan sekadar menunggu. Sabar adalah bertahan, tetap berjalan meski hatimu sudah ingin berhenti. Banyak orang mengira sabar itu pasif, duduk diam, menunggu, membiarkan waktu lewat. Padahal sabar adalah kerja keras yang tidak terlihat. Sabar adalah menahan diri untuk tidak mengeluh meski dada penuh sesak. Sabar adalah terus melangkah meski kakimu goyah karena lelah. Sabar adalah tetap percaya meski doa-doamu belum juga terkabul. Alfie menulis, hidup ini penuh penantian. Menanti rezeki, menanti jodoh, menanti doa yang belum terkabul. Dan kalau kita tidak belajar sabar, kita akan habis dimakan kecewa. Tapi kalau kita mau bersabar, kita akan menemukan bahwa setiap luka pun bisa punya makna. Sabar bukan soal waktu, tapi soal hati yang memilih bertahan. Sabar adalah kekuatan diam yang membuat kita tetap berdiri. Dengan sabar, kita bisa melewati hal-hal yang tak pernah kita sangka bisa kita lewati. Jadi kalau hari ini kamu sedang diuji, ingatlah, sabar bukan berarti tidak sakit. Sabar berarti kamu memilih tetap melangkah meski hatimu penuh luka. Di bab berikutnya, Alfie akan membawa kita lebih dalam lagi tentang ikhlas, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita genggam, dan belajar percaya bahwa apa yang hilang kadang adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Belajar ikhlas. Apa yang paling sulit dalam hidup ini? Bukan bekerja keras, bukan bersabar dalam penantian, tapi melepaskan sesuatu yang sangat kita inginkan. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit. Ikhlas bukan berarti kita berhenti menangis. Ikhlas adalah saat kita tetap menerima, meski hati kita masih penuh luka. Kadang, kita terlalu ingin menggenggam sesuatu, seseorang yang kita cintai, harapan yang kita tanam, mimpi yang kita bangun. Tapi kenyataan tidak selalu sejalan dengan keinginan. Dan disitulah ikhlas diuji. Alfie menulis dengan jujur,
Kehilangan selalu menyakitkan, tapi kehilangan juga seringkali adalah cara Tuhan melindungi kita. Mungkin orang yang pergi memang bukan untuk kita. Mungkin doa yang tidak terkabul itu justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Mungkin mimpi yang hancur adalah jalan agar kita menemukan mimpi yang lain, yang lebih sesuai dengan takdir kita. Ikhlas bukan berarti berhenti merasa, tapi berhenti melawan kenyataan. Ikhlas adalah percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dengan ikhlas, hati yang hancur bisa perlahan sembuh. Kalau hari ini kamu kehilangan sesuatu yang kamu sayangi, ingatlah, kamu tidak benar-benar kehilangan. Kamu hanya sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Dan dengan ikhlas kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Setelah sabar dan ikhlas, Alfi mengajak kita merenungi hal berikutnya, tentang doa. Sebuah percakapan sederhana dengan Tuhan yang seringkali jadi satu-satunya hal yang membuat kita tetap kuat meski dunia terasa begitu berat. Tentang doa. Pernahkah kamu berdoa begitu lama, tapi doa itu tak kunjung terkabul? Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Alfi menulis, seringkali kita merasa doa kita sia-sia, karena jawaban tak kunjung datang. Kita menunggu dengan sabar, kita menangis dalam sepi, tapi kenyataannya tetap sama. Namun, yang sering kita lupa adalah doa tidak pernah benar-benar tak terjawab. Kadang doa kita dijawab dengan iya, kadang dijawab dengan tunggu, dan kadang dijawab dengan bukan itu yang terbaik untukmu. Doa bukan sekedar permintaan. Doa adalah cara kita tetap terhubung dengan Tuhan. Cara kita menuangkan semua kegelisahan yang tak bisa kita bagikan pada siapapun. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya, bahwa meski hidup berat, kita tidak berjalan sendirian. Doa tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi doa selalu menguatkan keadaan di dalam diri kita. Doa adalah pengingat bahwa kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang maha kuat. Dengan doa, kita bisa bertahan di saat kita sendiri hampir menyerah. Jadi kalau hari ini kamu merasa doamu tak pernah terkabul, jangan berhenti berdoa. Karena doa bukan hanya soal jawaban. Doa adalah tentang hubungan. Hubunganmu dengan Tuhan yang selalu mendengar meski dunia seolah menutup telinga. Di bab selanjutnya, Alfi akan mengajak kita menyadari sesuatu yang sering kita abaikan, tentang syukur, bahwa dalam hidup yang penuh kekurangan, selalu ada hal kecil yang pantas kita rayakan. Tentang syukur. Kenapa kita sering merasa hidup ini tidak adil? Karena mata kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak kita punya, sampai lupa pada hal-hal yang sebenarnya sudah kita miliki. Alfi menulis, kita sibuk menghitung kekurangan, tapi jarang menghitung nikmat. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tapi jarang menyadari betapa banyak yang sudah kita dapatkan. Padahal, setiap napas yang masih bisa kita tarik adalah nikmat. Setiap pagi yang masih bisa kita lihat adalah anugerah. Setiap orang yang masih peduli pada kita adalah berkah. Syukur bukan berarti kita puas dan berhenti berusaha. Syukur adalah kemampuan untuk tetap melihat cahaya, meski hidup terasa gelap. Dengan syukur kita sadar bahwa kekurangan kita tidak membuat hidup kita gagal. Karena di balik setiap kekurangan, selalu ada kelebihan yang Tuhan titipkan. Syukur mengubah cara kita memandang hidup. Syukur membuat hati lebih ringan, meski beban tak berkurang. Dengan syukur, kita bisa merasa cukup, bahkan di tengah segala keterbatasan. Di bab berikutnya, Alfi akan mengingatkan tentang sesuatu yang sering kita abaikan, diri sendiri. Bahwa mencintai diri bukan egois, tapi sebuah cara untuk bertahan dan tumbuh dengan sehat. Tentang mencintai diri. Kenapa kita begitu mudah mencintai orang lain, tapi begitu sulit mencintai diri sendiri? Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi kita terus menghukum diri sendiri atas kegagalan yang pernah terjadi. Alfi menulis, terlalu sering kita merasa tidak cukup.
Tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup baik. Kita terbiasa membandingkan diri dengan orang lain, hingga lupa bahwa kita punya perjalanan sendiri. Dan akhirnya, kita hidup untuk menyenangkan orang lain, sambil pelan-pelan kehilangan diri kita sendiri. Mencintai diri bukan berarti berhenti berkembang. Mencintai diri adalah menerima kekurangan, menghargai proses, dan memberi ruang pada diri sendiri untuk salah dan belajar. Kalau kita bisa mencintai diri, kita tidak akan lagi terus-menerus haus validasi dari orang lain. Kita akan tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh ucapan orang, tapi oleh bagaimana kita menghargai diri sendiri. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, ingatlah, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan belajar merangkul dirimu apa adanya. Di bab selanjutnya, Alfi akan membahas tentang sesuatu yang lebih dalam lagi, tentang arti kehilangan. Bahwa kehilangan memang menyakitkan, tapi selalu membawa pelajaran berharga untuk hidup kita. Tentang kehilangan. Apa yang paling ditakuti manusia? Bukan kegagalan, bukan rasa sakit, tapi kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harapan, kehilangan sesuatu yang kita genggam erat. Alfi menulis, kehilangan adalah bagian dari hidup yang tak bisa kita hindari. Dan kehilangan itu selalu menyakitkan. Entah itu kehilangan sahabat yang pergi, cinta yang berakhir, atau mimpi yang runtuh. Rasa kehilangan membuat kita merasa kosong. Seperti ada bagian dari diri kita yang hilang dan tak pernah kembali. Namun kehilangan bukan hanya tentang berakhirnya sesuatu. Kehilangan juga tentang belajar melepaskan. Belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita genggam ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Dan di balik setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang Tuhan sisipkan. Kadang kehilangan membuat kita lebih kuat. Kadang kehilangan mengarahkan kita ke jalan baru. Kehilangan adalah cara hidup mengingatkan kita bahwa semuanya sementara. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang masih ada. Kehilangan bukan berarti kita berhenti, tapi sebuah undangan untuk tumbuh. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan, menangislah kalau memang perlu. Tapi jangan lupa bahwa kehilangan bukan akhir hidupmu. Itu hanyalah bagian dari perjalanan yang akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Di bab berikutnya, Alfi akan berbicara tentang sesuatu yang berlawanan dengan kehilangan, yaitu harapan. Bahwa meski hidup penuh luka, selalu ada cahaya kecil yang bisa membuat kita bertahan. Tentang harapan. Apa yang membuat manusia tetap bertahan meski hidup penuh luka? Bukan kekuatan, bukan harta, bukan juga prestasi, tapi harapan. Alfi menulis, harapan adalah cahaya kecil yang membuat kita tetap berjalan meski dunia di sekitar kita terasa gelap. Harapan adalah bisikan lembut di hati yang berkata, besok bisa jadi lebih baik. Dan seringkali, harapan itu lebih berharga daripada jawaban. Karena dengan harapan kita bisa terus hidup meski kenyataan belum berubah. Harapan tidak datang begitu saja. Harapan lahir dari doa yang tak henti kita panjatkan dan dari langkah kecil yang terus kita ambil, meski terasa berat. Kadang, harapan muncul dari hal-hal sederhana, senyum orang yang kita sayangi, kata-kata yang menenangkan, atau sekadar rasa lega ketika kita bisa bangun dari tempat tidur di pagi hari. Harapan membuat kita tetap hidup meski luka belum sembuh. Harapan memberi alasan untuk melangkah meski kita ingin menyerah. Harapan adalah bukti bahwa kita percaya pada masa depan, meski hari ini terasa hancur. Kalau hari ini kamu merasa tidak ada lagi alasan untuk bertahan, ingatlah, selalu ada harapan. Meski kecil,
Meski samar, harapan itu bisa jadi cukup untuk menuntunmu melewati hari-hari yang paling gelap. Dan di bab berikutnya, Alfi akan menutup perjalanan refleksi ini dengan sesuatu yang sederhana, namun begitu dalam. Tentang makna menjadi manusia biasa. Bahwa meski kita tak pernah jadi apa-apa di mata dunia, kita tetap berarti di mata Tuhan. Menjadi manusia biasa. Bagaimana kalau ternyata kita memang tidak pernah jadi apa-apa di mata dunia? Apakah itu membuat hidup kita sia-sia? Alfi menulis dengan jujur, tidak semua orang ditakdirkan untuk jadi luar biasa. Tidak semua harus jadi orang terkenal, kaya raya, atau punya pencapaian gemilang. Sebagian besar dari kita akan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Bangun pagi, bekerja, pulang, beristirahat. Mungkin tanpa prestasi besar yang bisa dibanggakan. Dan itu tidak apa-apa. Karena nilai hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa tinggi pencapaian kita, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup ini. Bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan seberapa besar panggung yang kita miliki, tapi seberapa ikhlas kita berjalan di jalan yang Tuhan pilihkan. Tidak jadi apa-apa di mata dunia bukan berarti tidak berharga. Menjadi manusia biasa tetap berarti, selama kita menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, doa, dan syukur. Hidup bukan tentang menjadi luar biasa, tapi tentang menjadi manusia yang tetap berjalan meski dengan langkah kecil. Kalaupun kita tidak pernah jadi apa-apa, kita tetap sesuatu di mata Tuhan. Setiap doa kita, setiap air mata kita, setiap usaha kecil kita, semua dihitung, semua bermakna. Jadi jangan khawatir kalau dunia tidak melihatmu, karena Tuhan selalu melihatmu.